Selanjutnya yaitu soal ujian kelas 6 nanti pada nomor 21. Jadi nomor 1 sampai nomor 20 itu soal kelas 4 dan kelas 5, khusus nomor 21 sampai nomor 21 sampai 40 itu pertanyaan berkaitan materi kelas 6. Nomor 21 kalian akan ditanya yaitu tentang kalimat thayyibah istighfar. Kalimat thayyibah istighfar dengan sigat astaghfirullahaladzim. Ampunilah dosaku ya Allah yang maha agung. Ini diungkapkan sebagai ungkapan penyesalan, pertaubatan atas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Baik dosa kepada Allah ataupun dosa kepada manusia, kita juga mengucapkan astaghfirullahaladzim. Itu kalau dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia, selain membaca istighfar, juga meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Kemudian nomor 22 yaitu tentang kapan waktu yang tepat membaca istighfar. Kapan itu? Ketika kita melakukan perbuatan dosa. Dan bahkan setiap selesai sholat pun ya kita juga membaca istighfar. Karena manusia tidak akan pernah lepas dari salah dan lupa. Oleh karena itu setelah sholat baca istighfar 33 kali. Kemudian Nabi pun setiap hari membaca istighfar tidak kurang dari 80 kali sehari semalam. Padahal Nabi itu mendapatkan jaminan surga tapi tetap membaca istighfar. Oleh karena itu kita juga membaca istighfar setiap hari atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kapan ketika kita membaca istighfar? Membaca istighfar juga ketika kita sedang terkejut. Ada bunyi suara yang keras. Dar! Astaghfirullahaladzim. Jadi kita biasakan dengan mengucapkan kalimat thayyibah yaitu istighfar. Kemudian selanjutnya yaitu pada nomor 23. Kalian akan ditanya yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Kita sebagai orang yang beriman maka kita harus yakin kepada qada dan qadar Allah yang dikenal dengan takdir. Qada artinya ketentuan Allah yang ditulis sejak zaman azali sebelum kita dilahirkan. Qadar adalah ketetapan Allah yang terjadi setelah ada campur tangan manusia. Tentunya ketika kita sudah berusaha dan berikhtiar maka itulah dikatakan qadar yang sudah terjadi. Maka qada dan qadar itu dinamakan takdir. Ada takdir yang baik ya, seperti misalnya kita mendapatkan nikmat, ada takdir yang tidak baik, misalnya kita mendapatkan musibah. Nah, semuanya itu datangnya dari Allah. Baik takdir yang menyenangkan atau takdir yang membuat kita tuh bersedih, semuanya datangnya dari Allah. Kemudian nomor 24 kita akan ditanya yaitu tentang sikap perilaku beriman kepada qada dan qadar. Nah, ketika kita mendapatkan qada dan qadar, misalnya kita mendapatkan takdir yaitu kejelekan atau musibah, maka kita harus sabar. Ya, kita harus sabar membaca istirja, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sabar, ikhlas. Insyaallah kita akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari Allah, mendapatkan ganti yang lebih banyak dari Allah. Kemudian ketika kita mendapatkan takdir yaitu berupa kebaikan, berupa nikmat, maka kita harus bersyukur. Ya, bersyukur bahwa semuanya itu datangnya dari Allah. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan, dan jangan sombong atas keberhasilan yang kita raih. Itulah cara menghadapi qada dan qadar Allah. Kemudian bagaimana hikmah? Ya, itu akan ditanya pada soal nomor 25. Apa hikmahnya iman kepada qada dan qadar? Maka kalau kita beriman qada dan qadar, maka kita akan ditenangkan oleh Allah. Baik itu qada yang terjadi kepada kita, takdir yang terjadi kepada kita itu berupa musibah, kita akan sabar. Kita tidak akan pernah sakit hati. Kita tidak akan putus asa. Ya, karena kita sudah yakin semua datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, kalau kita misalnya mendapatkan takdir yang baik, nikmat, maka kita tidak akan sombong. Karena semua itu adalah pemberian Allah dan harus kita syukuri. Itulah nikmat, ya, hikmah ketika kita menghadapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikuatkan hati kita,
kita akan diberikan kesabaran ketika kita mendapatkan musibah, dan kita akan dijauhkan dari takabur, dari sombong, dan kita akan bersyukur ketika kita mendapatkan takdir kebaikan atau takdir nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nomor 26 kalian akan ditanya, yaitu tentang penerapan pemaaf. Jadi kita harus bersikap mudah memberikan maaf kepada orang lain. Entah orang lain itu sudah minta maaf kepada kita ataupun belum minta maaf kepada kita. Kita terlebih dahulu memberikan maaf kepada mereka walaupun mereka belum minta maaf kepada kita. Kemudian kenapa kita harus memaafkan kesalahan orang lain? Karena manusia tidak akan pernah lepas dari salah. Kita pun juga pasti pernah melakukan perbuatan salah. Oleh karena itu kita mudah memberikan maaf kepada orang lain, sehingga ketika kita minta maaf kepada orang lain atas dosa kita, kesalahan kita, maka orang lain akan mudah juga memberikan maaf kepada kita. Kemudian nomor 27 yaitu kita akan ditanya, kalian akan ditanya, yaitu tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu sikap perbuatan amanah, melakukan dengan sebaik-baiknya. Melakukan amanah dengan sebaik-baiknya namanya tanggung jawab. Ya. Misalnya tanggung jawab itu seperti kita melakukan sesuatu, kemudian di situ ada risiko, maka kita harus tanggung jawab. Kalau menyakiti hati orang lain, yuk kita minta maaf, dan kalau itu merugikan orang lain, ayo kita ganti. Itu namanya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu wujud dari sikap amanah yang kita lakukan, dan insya Allah orang yang tanggung jawab akan melakukan amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya nomor 28 kalian akan ditanya tentang bijaksana. Bijaksana merupakan kumpulan dari seluruh kejujuran, tanggung jawab, kemudian amanah, kemudian adil. Itu termasuk sikap bijaksana. Jadi bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita harus bijaksana. Artinya jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi yang dimaksud dengan bijaksana melakukan sesuatu yang positif. Jangan sampai merugikan orang lain. Kemudian selanjutnya nomor 29 yang termasuk dalam sikap bijaksana misalnya seperti adil. Ya, kita harus bersikap adil. Adil dalam diri kita sendiri dan adil kepada orang lain. Adil kepada diri kita sendiri yaitu menjaga diri kita dengan baik. Ya, menjaga kesehatan dengan baik, melakukan ibadah dengan baik. Ini adil terhadap diri kita sendiri. Dan adil kepada orang lain yaitu adil, artinya sama. Jangan sampai kita membeda-bedakan orang lain. Adil artinya sama, adil artinya seimbang, dan adil artinya dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Jadi kebiasaan itu seperti misalnya membuang sampah pada tempatnya, adil. Kemudian tidak membeda-bedakan teman, itu namanya adil. Ya, maka dengan sikap adil, insya Allah kita akan banyak teman. Selanjutnya yaitu nomor 30 kalian akan ditanya yaitu tentang marah. Itu marah tentang ghadab, ya. Jadi marah itu merupakan ungkapan rasa emosi karena ada hal yang terjadi kepada kita. Dan marah itu harus kita manage dengan baik. Ketika kita marah, bagaimana caranya agar marah itu reda? Maka ketika kita marah, yang pertama ketika kita marah berdiri, duduklah. Kemudian ketika marah, kita duduk, kemudian masih marah, pergi ambil wudhu. Itu cara menghindari marah. Dan jangan sampai lupa ketika marah, segeralah membaca istighfar kepada Allah. Supaya marah kita dapat terkendali dengan baik. Kemudian nomor 31 kita akan ditanya tentang berupa fasik. Artinya fasik itu rusak. Ya. Fasik artinya rusak. Jadi fasik itu bagaikan kereta api tidak berjalan pada relnya. Itu yang dimaksud dengan fasik. Nah, kalian akan ditanya nanti akibat dampak dari fasik. Jadi misalnya kita tidak sholat, ya, tidak melakukan sholat karena malas, itu fasik. Melanggar peraturan sekolah itu fasik. Ya, mengganggu orang lain itu namanya fasik. Ya. Jadi orang yang fasik itu
harus dihentikan karena dampaknya luar biasa. Kalau fasik dilakukan secara berulang-ulang, maka akan terjadi kemurtatan dalam diri kita. Jadi kalau kita sering-sering fasik, maka orang lain tidak akan percaya lagi dengan kita. Karena orang fasik itu tidak jauh beda dengan orang yang khianat. Jadi orang yang fasik itu berarti dia berkhianat, sehingga tidak dipercaya orang lain, dan Allah pun akan membenci kita. Dan bahkan tempatnya orang fasik adalah di neraka paling bawah. Oleh karena itu hindari sikap fasik, karena fasik akan merusak diri kita, ya, baik di dunia dan juga di akhirat nanti. Dan sikap fasik juga akan merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan kepada orang lain. Oleh karena itu hindari sikap fasik. Kemudian nomor 33 kita akan ditanya tentang kalimat thayyibah tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Dan tentunya ini dibaca setiap hari, ya. Tentunya itu dibaca setiap hari sebagai pembaharuan iman dalam diri kita. Sebagaimana kata Nabi, tajdidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah, kata Nabi, perbaharuilah imanmu itu biqauli la ilaha illallah, yaitu dengan mengucapkan tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian siswa dapat menjelaskan keutamaan mengucapkan kalimat thayyibah. Apa keutamaan mengucapkan kalimat thayyibah? Yaitu berupa tahlil la ilaha illallah, maka akan memperbaharui iman kita. Kemudian dengan bacaan tahlil kita akan selalu tetap mengesahkan Allah, terhindar dari perbuatan syirik. Dan dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah dan kita menjadi ahlul jannah, menjadi ahli jannah, penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya nomor 35 kalian ditanya, yaitu tentang akhlak baik kepada binatang, ya. Bagaimana menerapkan akhlak baik kepada binatang? Yang pertama, ketika kita punya binatang piaraan, ya, yang pertama kita memberikan makan, yang kedua memberikan minum, kemudian yang ketiga kita membersihkan kandangnya, menyiapkan kandang, membersihkan kandang. Dan ingat, ketika sakit binatang kita dibawa ke dokter hewan. Itulah sikap kita terhadap binatang. Dan bahkan ketika menyembelih binatang pun dianjurkan untuk pisaunya itu agar tajam, supaya tidak menyakiti terhadap binatang yang kita sembelih, dengan didahulukan dengan asma Allah, ya, menyebutkan nama-nama asma Allah. Kemudian 36 tentang akhlak kepada tumbuhan, ya. Akhlak kita sebagai manusia yang merupakan khalifah, kita harus juga berbuat baik kepada tumbuhan. Apa sikap kita terhadap tumbuhan yang baik? Satu, memelihara tumbuhan dengan baik, yaitu menyiram, memberi pupuk, ya, membantu perkembangbiakan dengan mencangkok atau dengan menyambung stek dan lain sebagainya. Kemudian kita juga jangan sampai lupa ketika kita motong tumbuhan atau pohon, maka jangan sampai lupa untuk reboisasi, ya, untuk menanam kembali, menghijaukan kembali. Kemudian selanjutnya apa akibatnya? Dampak negatif ketika kita itu tidak berbuat baik kepada tumbuhan. Ingat, yang menghasilkan makanan, merupakan produsen yang menghasilkan makanan. Kita hidup karena ada tumbuhan. Hewan hidup karena ada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kenapa dikatakan produsen? Karena menciptakan makanan sendiri. Dilengkapi dengan matahari, dilengkapi dengan udara, dilengkapi dengan air, tanah dan sebagainya, sehingga bisa membuat makanan, dan disitulah hasilnya dimakan oleh manusia. Maka kita harus berbuat baik kepada tumbuhan. Dan ingat, tumbuhan itu jangan sampai ditebang sembarangan, karena tumbuhan itu bermanfaat bagi kita, utamanya di siang hari. Di situ ada pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Pada pagi hari, siang hari, kenapa kita ketika berada di bawah pohon sejuk? Karena kita mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida dihirup oleh tumbuhan, dan tumbuhan mengeluarkan oksigen, dan oksigen dihirup oleh manusia. Sehingga itulah terjadi
hubungan yang baik. Dan bagaimana akibatnya kalau kita sembarangan kepada pohon? Ini apa dijawab, akan diminta soalnya nanti di nomor 37. Apa akibatnya? Kalau kita menebang pohon sembarangan, maka tempat berteduh tidak ada. Apalagi yang ditebang itu di hutan, di gunung itu pohon ditebang, maka akan jadi gundul. Kalau sudah gundul, maka ketika turun hujan tidak ada penyerapan air. Kalau sudah tidak ada penyerapan air, akhirnya air jalan, dikikislah tanah-tanah perekat batu, sehingga tanah-tanah perekat batu itu pun menggelinding ke bawah dan terjadilah longsor di mana-mana, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, dan juga ekosistem akan rusak. Seperti misalnya harimau, gajah, akhirnya mereka semua tidak kerasan lagi berada di hutan, tidak turun ke masyarakat. Terjadilah bencana yang luar biasa. Ngamuk, gajah ngamuk, harimau ngamuk, dan semua hewan-hewan yang ada di hutan itu akan ngamuk.